teman-teman teman-teman alumni kayak gitu ya, teman-teman alumni yang sudah menyelesaikan studinya di Angin Photo School, terus sudah menyelesaikan portofolio gitu ya. Jadi pada sore hari ini juga di saya sudah ada satu portofolio, ini dibikin cukup komprehensif ya sama Mbak Dwi. Ini cetakan-cetakannya semua, karya-karya Mbak Dwi ada di dalam sini. Nah, jadi nanti sore ini, oke Gio, silakan. Sore ini Mbak Dwi akan cerita tentang portofolionya, tapi juga cerita tentang perjalanan dan berprosesnya di fotografi kayak gitu ya. Jadi di acara sharing ini nanti ya silakan kalau ada teman-teman yang mau bertanya tentang prosesnya Mbak Dwi ya. Ini cover portofolio ini. Ini berapa lama nih kemarin bikinnya Mbak Dwi? Ya, Mbak, sebentar ya Mbak Dwi, saya buka dulu mic-nya Mbak Dwi. Nah, ini 20 Mei ya, portofolio ini selesai 20 Mei. 20. Pas banget di hari. Mic-nya salah satu mungkin di ini Mbak. Oke, mungkin sebagai awal saya silakan dulu Mbak Dwi yang Mbak Dwi yang menyampaikan apa yang dikerjakan selama memenuhi tugas portofolio ini dan apa yang kira-kira yang bisa diceritakan kayak gitu. Mbak Dwi, silakan Mbak Dwi. Mungkin perkenalan sekaligus ya. Yap. Okay. Terima kasih ya silakan. Pak Ari ya. Selamat sore teman-teman di Angin Photo School dan juga terima kasih ya Pak Guru, Pak Ari untuk kesempatannya. Sebetulnya saya agak deg-degan ya untuk sharing di sini. Beda kalau langsung ke sekolah. Sekolah tuh saya bisa cerita A to Z ya. Kayaknya Pak Ari udah nyimak. Oke. 2 jam kayaknya kurang ya Pak Ari ya. Iya. Cuma di sini saya kesempatan baik saya untuk sifatnya sharing. Baik buat teman-teman yang sudah duluan ya senior, salam senior, dan juga mungkin teman-teman yang sedang melakukan proses mengumpulkan portofolio ya. Jadi sebenarnya perjalanan saya itu lumayan agak panjang untuk terjun ke dunia fotografi ya. Jadi memang mungkin sekitar 10 tahun loh Pak Ari untuk belajarnya. Ini juga sebetulnya tidak ada keinginan khusus gitu ya untuk menjadi nantinya untuk menjadi profesi atau seperti apa. Dulu tuh memang saya pekerjaannya di dunia telekomunikasi di lapangan gitu ya. Jadi saya sering banyak jalan-jalan ya, pada saat tugas kantor itu kan biasanya meeting 2 hari sehari main gitu ya. Jadi dalam hal ini tuh banyak tempat-tempat dulu saya di kuliner sama wisata ya yang saya tuh pengen punya foto bagus deh gitu ya buat kenangan pribadi gitu ya. Akhirnya saya bersekolah dulu dengan memilih mungkin genrenya banyak Bang Ari ya. Jadi buat saya sendiri ini adalah lahan belajar. Jadi saya sama sekali tidak menargetkan kapan harus selesai gitu ya. Jadi yang penting saya belajar dan belajar. Mulai dari genrenya dari landscape, terus saya merambah ke cityscape, terus human interest, budaya, terus terakhir karena mungkin pandemi ya, pandemi kan nggak bisa jalan-jalan gitu ya. Tapi saya juga pengen produktif ini tuh gitu. Mulailah saya mempelajari yang namanya ilmu di food fotografi.
gitu. Food belakangan ya Mbak Dwi ya? Iya, sangat Foodnya justru belakangan ya? Belakangan ya. Karena mungkin dari apa ya, itu kan passion ya. Kalau fotografi itu kan passion banget nih gitu ya. Pada dasarnya memang saya senangnya di jalan-jalan. Jadi lebih ke kayaknya seneng kalau landscape sama cityscape. Tapi itu pun di apa ya, di perjalanannya itu saya mengalami kendala, ada cedera otot, cedera kaki gitu ya, yang akhirnya mungkin saya berhenti dulu untuk di landscape gitu. Sambil Sebentar Mbak Dwi. Ya. Ini salah satu karya Mbak Dwi di apa, foto landscape ya? Iya. Ini waktu kita hunting di Ciwidey kah? Iya. Iya. Itu yang sampai kameranya jatuh dan kena apa? Lumpur ya. Iya. Ini waktu itu teman-teman mungkin ceritanya sedikit karena waktu itu juga saya ikutan hunting. Jadi sepanjang perjalanan ke Ciwidey itu hujan terus. Jadi kita langsung sampai sore itu ya langsung ke penginapan, udah nggak berharap dapat ini ya Mbak Dwi ya. Iya. Tiba-tiba langitnya kebuka terus kelihatan bagus, udah kita buru-buru ya, buru-buru. Iya, benar banget. Ya, si Bang Erik bilang ayo. Saking buru-burunya saya kepleset gitu ya. Terus tas kamera saya kena tanah gitu ya. Dan kameranya ya alhamdulillah dia mencicipi tanaman teh sama tanah di Ciwidey ya. Iya, mungkin apa namanya kalau mungkin ya itu ya kalau pengalaman apa namanya di setiap genre itu memang keasikannya beda-beda kayak gitu ya. Kalau di food mungkin kita cenderung bisa mempersiapkan semuanya, tapi kalau kayak landscape seperti ini tadi ya bisa jadi kita udah seharian di situ tapi nggak dapat juga kan. Betul. Tapi bisa jadi pada saat kita nggak prediksi tiba-tiba gitu, jadi bikin kita panik banget ya. Dibuat panik gitu karena saking takjubnya gitu ya. Wah, ini langitnya jadi bagus banget. Wah, udah itu apa ya, kebayang ya. Karena memang setiap di tema atau genre itu memang tantangannya beda-beda ya Pak Ari ya. Jadi mungkin kalau saya tuh ya memang didasari bahwa oke, saya akan jalan-jalan. Menemukan foto bagus itu luar biasa gitu. Nah itu. Ini cityscape yang saya seneng. Salah satu apa ya, dengan di depan mata saya itu wah lampu-lampunya bagus banget, terus gedungnya oke. Kayaknya dia maksimal lah ya di situ gitu. Kayak bagus nih gitu ya buat dibuat suatu foto cityscape. Iya. Ya ini ada beberapa sih sebenarnya. Jadi beragam sih ya. Ya, itu makro tanaman ibu saya. Ibu saya suka anggrek banget. Itu iseng saya foto, lalu fotonya saya buat ujian dan ternyata masuk. Itu foto saya dedikasikan buat ibu saya. Anggrek bulan. Ini memang ditanam sendiri di rumah kayak gitu ya? Iya, betul. Ini juga banyak. Nah, makro tadi ya. Makro, tapi mungkin lebih kepada siluet juga. Ini juga nggak sengaja. Jadi pada saat teman-teman, ya kan waktu itu ada foto makro tuh banyak-banyak ya. Ada katak, ada apa. Nah ini tuh ada semacam binatang apa ya? Cicak bukan, itu bukan ya. Dia sangat iseng aja. Taunya mencrok tuh di daun pisang. Udah kesempatan saya buat jepret. Dan memang berapa detik kemudian sudah loncat. Iya. Itu bagus tuh sudut pandang ya. Sudut pandangnya dari mengambil dia siluet malah gitu. Iya. Nah. Ini ya sebenarnya ini ada salah satu foto food tapi lebih ke itu ya Pak, editorial kayak gitu ya Mbak. Ke ini ya, mungkin dia temanya mungkin dripping gitu ya. Ya saya coba, ini tuh sebetulnya pada saat saya terima job food fotografi. Jadi selesai di foto menu-menunya, saya izin lah gitu ya sama manajer di sana buat pengen ada modelnya juga dong gitu kan buat dripping. Iseng aja sih gitu ya. Cuma ya akhirnya diperbolehkan ya saya ambil kesempatan itu buat start ujian di Angin Foto School.
Sebenarnya bukan ujian. Kalau di Angin Foto School itu kan portofolio aja kan. Portofolio. Ini sebenarnya, jadi portofolio ini sebenarnya ya untuk ini aja sih sebenarnya ya. Starting awal kalau sudah punya karya misalnya di bidang-bidang yang kita kuasai. Memang kadang-kadang ada juga yang khusus food semua kayak gitu. Nggak apa-apa kayak gitu kan. Mungkin startingnya dari genre itu dulu kayak gitu ya. Apa juga sih. Nah, ini udah kerjaan atau gimana nih, Mbak? Kalau itu enggak sih, sebetulnya kalau kerjaan itu saya lebih kepada menu-menu food di hotel. Jadi kalau ini sih kemarin iseng aja sih, begitu ada hampers datang ya motret sebelum dimakan. Iya. Ini juga untuk latihan mungkin. Sebenarnya foto sederhana aja, yang apa ya, pesannya itu waktu dulu tuh saya kata dokter tuh wah kurang buah-buahan nih gitu. Jadi begitu saya banyak beli-beli ya udah deh sebelum makan foto dulu buat stok. Gitu loh Pak Ari. Ini Mbak Wi dari ini kan dari thumbnail ini semua foto-foto yang ada di dalam portofolio itu ya yang paling berkesan yang mana nih Mbak? Yang terakhir yang ada. Oh yang pemandangan. Dancing Queen. Dancing Queen. Ya, karena ini ada cerita khusus juga. Saya ikutan Salon Foto Indonesia dan ini ya, yang ini bukan? Yang ini, sorry. Oh iya. Ya. Oh yang ini, yang itu Milky Way ya tadi ya. Nah, dan ini cerita khusus, saya iseng juga ikutan perdana untuk Salon Foto. Ternyata servis untuk kategori warna. Dan ini banyak yang suka infonya. Gitu. Jadi ya ini kan selain foto juga saya campur DI juga. Jadi belajarnya memang proses untuk belajar DI juga buat saya sih bertahap juga. Jadi berkesan banget lah. Ini dipajang ada di foto di salon fotonya. Gitu Pak. Aduh saya kalau untuk berterus terang. Ya, Mbak Dwi, ini preview portofolionya teman-teman. Portofolio Mbak Dwi tadi sudah ya secara sepintas sudah dilihat. Tapi nanti kalau misalnya pengen lebih banyak portofolio Mbak Dwi ada di Instagram @dwi.wu ya, Mbak ya. Dwiwu fotografi Dwiwu _fotografi. Dwiwu_fotografi ya. Boleh ya minta follow-nya. Oke. Sorry. Tuh, ada yang Oke, Mbak Dwi. Nah, kita mungkin selain portofolio bisa cerita-cerita lebih jauh gitu tentang fotografi, juga tentang profesi yang ditekuni sekarang kayak gitu ya. Nah, dulu awalnya kenapa sih tertarik ke ini fotografi? Apa karena tadi berhubungan dengan jalan-jalan atau apa tuh? Iya, saya karena senang jalan-jalan, jadi ceritanya saya pengen foto bagus. Biar oleh-oleh lah ya. Kalau oleh-oleh dari luar kota kan nggak melulu makanan ya, tapi di sana tuh ada view-nya bagus, terus kuliner. Saya senang kuliner daerah waktu itu. Jadi saya mencoba untuk belajar bagaimana cara memotret makanan, tapi on the spot ya. Gitu. Kalau sekarang kan sudah ada styling gitu. Itu aja sih. Jadi pada akhirnya gitu setelah saya tidak berkarir lagi kantoran, itu saya tekuni sebetulnya juga semata-mata buat hobi aja gitu ya. Tapi ternyata selain itu ada teman saya yang minta bantuan buat foto. Jadi kesenangan kalau terima job. Iya. Ini kan dulu lebih kan fotografi sekarang. Ya, lebih fokus ke fotografi. Kalau sekarang udah ada proyeksi untuk profesi ya di fotografi ini.
Nah, kalau sekarang ada nggak genre yang ditekuni gitu? Kalau melihat portofolionya Mbak Dwi tadi kan sebenarnya beragam ya, landscape ada, Ya. Produk ada gitu, digital imaging-nya juga ada kayak gitu ya. Makro juga ada kayak gitu. Kalau ada ini nggak, kalau sekarang ada genre tertentu yang ditekuni, misalnya kalau untuk profesi saya mau fokus di bidang ini. Ya. Kalau profesi sih memang mau nggak mau jadinya di food fotografi yang memang peluangnya banyak gitu ya. Nah, Tapi peluangnya apa aja tuh Mbak di foto? artinya gini, apa untuk menekuni sebuah profesi banget sih enggak gitu ya. Hanya saja teman-teman saya tuh banyak yang jago masak gitu ya, dan minta dipotretin dong gitu ya. Nah, tapi kalau untuk ya oke lah gitu ya. Memang nggak ada unsur rupiah ya di sini. Memang saya senang aja gitu kalau emang bantuin, apalagi untuk starting ya, Iya, starting iya, iya. itu ya udah kalau emang suka dari satu foto itu boleh berlanjut gitu. Jadi kayaknya jadi bukan promosi juga ya, hanya saya pengen bantuin aja bahwa apa ya, makanan yang mereka masak itu bisa di styling dengan bagus. Itu kan jadi apa untuk peminatan teman-teman yang mau pesen ya. Iya, Nah, iya, iya. Menambah nilai jual ya. betul. Nah, setelah itu sih banyaknya jadinya repeat order ya, seolah-olah gitu. Ya mungkin Itu. pertama bisa kasih gratis, tapi kalau udah ada repeat Ya, order, baru mulai ini ya, dari kasih mulai dari sana lah gitu. penawaran Nah, soal betul. harga kayak gitu ya. Ya, sampai mungkin hotel ya yang di Bandung ini kurang lebih saya bekerja sama secara nggak langsung di 4 tahun lah. Oh, 4 tahun. 4 tahun. Lumayan Baru sih. baru baru 4 tahun. Iya, 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 iya. Oke, jadi intinya sih sebenarnya di food ini banyak banyak peluang ya, Iya, peluang kayak gitu ya. Memang sebenarnya industri kuliner ini sangat sangat besar gitu ya, betul. sangat besar sih sebenarnya. Jadi kadang-kadang ya artinya industri kuliner ini juga memang menggerakkan banyak bidang yang lain gitu ya. Jadi salah satu fokus pengembangan ekonomi kreatif kan memang dari subsektor kuliner ini sih sebenarnya. Iya, betul. Kalau ya saya cerita sedikit, kemarin kan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu ada program yang kemarin yang Lensa Kreatif itu kan, jadi kita ngajuin tentang apa namanya proyek wisata, apa namanya objek wisata, maksudnya proyek fotografi gitu ya, itu bisa objek Iya, wisata, terus juga bisa budaya, terus satu lagi itu ekonomi kreatif ya, termasuk kuliner kayak gitu. iya. Kemarin saya kebetulan kemarin melalui Angin Foto School ada project street food. Nah ini yang Oh, kadang-kadang teman-teman lupa garap sih sebenarnya kayak gitu ya. Kalau biasanya kan fokus ke produknya, tapi kalau kita street food kayak gitu kan lebih ke suasana kayak gitu ya. Terus kekhasan makanan di tempat yang berbeda-beda kayak gitu kan. Nah itu iya. kemarin lolos tuh untuk apa, kurasi dari Kemenparekraf, lalu ya itu terpilih untuk salah satu yang ya, artinya Kemenparekraf itu ngasih bantuan untuk mengerjakan proyek itu. Sebenarnya kemarin ada 200 fotografer seluruh Indonesia. Wow. Jadi ya mungkin ini bisa jadi proyeksi juga sih. Seperti saya lihat, kalau misalnya ngelihat kualitas foto gitu ya, foto-foto Mbak Dwi ini ya udah keren kayak gitu ya, maksudnya ini udah kalau secara teknis, komposisi, visual tuh sudah bagus gitu. Cuma Ya, masalahnya nanti bagaimana karya-karya foto ini bisa jadi apa namanya sesuatu kayak gitu kan, sesuatu yang memang akhirnya ada yang tertarik ya, entah menggunakan jasanya untuk foto-foto produk, atau misalnya mungkin ada program-program tertentu misalnya di lembaga-lembaga pemerintah atau swasta yang berkaitan dengan apa namanya isu-isu kuliner, pengembangan ya seperti tadi sih, kuliner ini kan mungkin ada juga yang kuliner tradisional, ada street food, ada iya. ya macam-macam kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya bisa bikin ke arah sana, sebenarnya ada potensi karya itu bisa lebih lebih ini sih, lebih lebih ya bisa istilahnya match kayak gitu kan, link dan match dengan
kebutuhan yang ada kayak gitu. Iya. Oke, Mbak Wi, ini sebelum ada pertanyaan-pertanyaan lain, saya bacakan dulu nih ya. Kalau dari teman-teman ada juga beberapa pertanyaan tadi waktu lihat portofolio. Nah, pertanyaan dari Mbak Made, cetak bukunya di mana katanya. Ini mungkin Mbak Made juga mau bikin portofolio. Oh iya, halo Mbak Made. Saya ini sebetulnya punya, nah ini, alhamdulillahnya saya punya teman banyak juga. Jadi pada saat mau cetak buku itu kayaknya instan dia bisa tuh teman saya. Jadi memang dia nggak apa ya, mungkin saya nggak tahu jelas tuh ada di mana. Cuma saya pesennya via teman saya juga gitu, yang memang ya selain di sekolah angin, saya juga di sekolah lainnya nyatakin portofolionya bagus juga gitu. Jadi lagi dan lagi. Boleh Mbak, nanti saya kasihkan kontak personnya deh. Kasih. Biar bisa ini ya, mau gimana itu oke kok. Ini cetakannya bagus loh. Cetakannya bagus ya? walaupun digital printing tapi warnanya itu bagus tuh. Aku tertarik sekali dengan covernya itu loh, ya ampun. Itu yang desain Mbak Dwi apa orang ininya, percetakannya? Saya kan ini untuk desain cover itu sebetulnya memang dari beberapa foto yang ada itu kan memang beberapa genre kan masuk ya. Jadi saya putuskan untuk kasih judul Mata Lensa. Oh, oke. Di sini tuh mata, jadi matanya kita, tapi di daerah bukunya itu adalah kamera. Saya gitu. Jadi ini maknanya color. Jadi juga dengan begini kan warnanya banyak ya, bahwa selain genre juga warnanya juga banyak. Jadi saya minta didesainkan ininya warna kamera, mata, lensa gitu. Keren. Gitu ya. Keren idenya. Iya. Nah, thank you Mbak Dwi. Ya. Satu hal sih sebenarnya yang mau saya tambahkan juga gitu. Jadi foto itu dalam berbagai media memang value-nya akan berbeda-beda. Jadi kalau kita punya portofolio, kita simpan misalnya di IG. Orang lihatnya lewat layar ini kan, lewat layar screen kayak gitu kan, atau laptop seperti ini. Tetapi kalau kita cetak seperti ini kan, ini kita cetak, itu value-nya akan berbeda loh. Jadi kalau portofolio cetak seperti ini kan orang bisa dapat ya pada saat kita ketemu kan. Jadi kita juga bisa menjelaskan sesuatu yang lebih menguatkan sih sebenarnya. Kadang-kadang kan orang kalau cuma lihat foto nggak mengerti juga prosesnya ataupun tujuan pembuatannya, sehingga kadang-kadang value yang mau kita sampaikan itu nggak sampai gitu kan. Nah, tetapi kalau ada dalam bentuk fisik seperti ini, kita ketemu orang, kita bisa ada kesempatan menjelaskan seperti ini, biasanya ide-ide kita itu lebih diterima, lalu apresiasinya pun akan lebih kayak gitu. Makanya kenapa kadang-kadang juga kita perlu expose karya kita itu dalam bentuk fisik, misalnya berpameran, bikin buku foto kayak gitu ya. Itu akan ini sih. Walaupun memang untuk kemudahan penyebaran yang lebih luas ya online memang lebih bagus. Tapi saya pikir fotografer punya portofolio dalam bentuk fisik buku seperti ini itu bagus gitu ya untuk pengembangan pengembangan karir juga ya, karir fotografer. Kemarin sebenarnya ada data juga sih sebenarnya waktu ya kita ada sesi sharing waktu di Lensa Kreatif itu, ada satu fakta tuh kalau Indonesia sampai tahun, ya mungkin buku foto di Indonesia itu belum terlalu lama gitu, tapi sampai tahun kemarin 2000 berapa, lumayan sudah ada 500 buku kayak gitu kan, 500 buku fotografi. Nah, sementara kalau di luar mereka tiap tahun tuh rutin bikin kayak pameran buku fotografi kayak gitu ya. Itu dalam satu tahunnya itu mereka produksi ya kurang lebih 500 buku kayak gitu kan. Jadi udah jadi satu kayak kebiasaan fotografer itu memang bercerita atau bikin project lalu outputnya adalah buku kayak gitu. Jadi
ya suatu saat mungkin bisa berpikir seperti itu juga, Mbak Dwi ataupun teman-teman yang lain punya proyek apa, dibukukan saja gitu. Masalah nanti kapan terbitnya ya nggak masalah kayak gitu. Yang penting udah jadi buku dummy, tapi suatu saat kalau ada kesempatan misalnya itu bisa diserap ya udah jadi kayak gitu kan. Saya Oke, setuju, Mbak. Pak. Betul. Iya, gimana? Selain mungkin saya ada banyak genre di sini, saya juga iseng juga bikin portofolio khusus untuk fotografi. Jadi someday kemarin juga saya tiba-tiba ditodong asik gitu ya untuk motretin food di kafe barunya dia gitu. Jadi lebih minta portofolionya gitu. Kalau ada sertifikat fotografernya minta dikirim juga, disubmit gitu buat mereka mempertimbangkan gitu. Iya. Jadi ya mungkin gini ya, karena belajar itu memang tidak instan gitu. Saya juga nggak pengen terburu-buru dapat sertifikat keluar, saya harus gimana, enggak. Iya. Ya itu. Jadi karena buat saya itu belajar itu bertahap, pasti ada proses dan lain-lain, tapi di situ tuh jadi saya belajar. Kadang saya ada catatan-catatan khusus. Oh iya, kalau belajar landscape itu harus ada apa aja, terus cityscape apa aja. Jadi memang sama sekali memang bertahap, Pak Ari. Tidak ada berkesan harus buru-buru jadi. Saya harus begini, mengalir aja sih sebetulnya. Ya, berproses ya, Mbak Dwi ya. Ya, oke. Ada satu pertanyaan lagi nih, Mbak Dwi. Ya, sebentar Pak. Sebentar Pak Ari, ada gangguan sebentar. Yang satu lagi. Ada ide ya. Ada si kecil. Si garis kecil. Siapa? Si garis kecil. Ayo ikut nimbrung aja. Ayo. Karena sudah mulai belajar juga Pak Ari. Pakai handphone tapi masih sekitar komposisi kayak gitu. Kayaknya udah. Itu buat anak kecil komposisi itu sesuatu yang masih sangat susah sih buat mereka tuh sebenarnya ya, karena kesadaran ini harus diarahkan kemana itu juga masih random kayak gitu. Tapi buat anak kecil mungkin lebih ke kebiasaannya itu ya, dia udah punya kebiasaan memotret, senang dengan kamera, dengan apa yang dia lihat itu udah cukup bagus lah. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan gini Mbak. Untuk foto cityscape pakai lensa berapa katanya? Tadi cityscape itu lensa berapa tuh? Pertanyaan dari Mbak Evan. Oh ya, oke. Jadi ini sebetulnya mungkin teman-teman juga udah ada yang pernah memahami gitu ya, bahwa di cityscape itu sebetulnya kita mau ngambil apanya gitu. Kalau saya sendiri, izin 1 menit boleh ya Pak Ari? Sebentar ya. Boleh, silakan. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan umum yang ditujukan ke Mbak Dwi ataupun ke forum ini, silakan aja ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Sebenarnya kalau sesi-sesi seperti ini sebenarnya kita lebih banyak diskusi dan membuka wawasan gitu ya. Jadi kalaupun nanti ada masukan dari teman-teman, silakan aja. Saya sih cuma kayak ngelempar aja ya, gitu. Mungkin nanti ada yang mau ditanggapi, silakan aja gitu ya. Ya. Cityscape tadi Mbak. Oke, cityscape itu saya biasanya gini, pada saat di atas saya nggak buru-buru untuk mengeluarkan kamera dan lain-lain. Saya lihat dulu sekeliling, oke. Mungkin ada spot-spot yang memang sudah direncanakan dulu ya. Nah pertama saya pakai 10-24, terus dari itu 16-55. Itu kan normal ya. Kalau yang tadi kan wide. Nah, setelah wide-nya ada, terus normalnya ada, saya pakai tele juga. Jadi ada 3 kamera yang memang saya persiapkan. Karena jadi masing-masing lensa ada kamera berbeda juga gitu ya? Iya. Jadi mungkin di cityscape itu sebenarnya pada saat tele itu kita ngambil tele itu ada bagusnya juga Pak Ari.
Jadi mungkin di situ nanti ada sunset atau sunrise gitu ya. Terus gedungnya kan cuma sedikit aja, cuma mataharinya lebih terlihat oke. Terus mundur sedikit 16.55 itu kan normal ya. Ada normal. Nah, kalau kita mau lebih banyak lagi yang mau ditangkap itu 10.24 di lebih ke arah white ya. Jadi memang cityscape yang ini. Nggak perlu khusus yang saya harus gimana bagaimana gitu ya. Jadi saya lebih fleksibel dulu, lebih mungkin menyantaikan saya dulu. Jadi oh ya saya pengen capture yang X, saya pengen tele. Nah itu saya kejar di situ kan. Memang kalau cityscape itu sebenarnya kalau nggak ngejar sunsetnya itu masih bisa fleksibel. Misalnya kayak untuk motret malam. Wah, saya kayaknya asik nih di gedung ini tuh kan misalnya banyak cahaya. Saya bermain sendiri. Jadi intinya diamati dulu ya. Betul. Diamati objek dan ruang yang mau kita ambil. Kadang-kadang nggak harus selalu luas gitu, tapi biasanya memang akan ada variasi seperti itu ya. Ada yang wide, terus mungkin kita bisa lebih close up atau namanya scenery gitu ya. Jadi bagian dari landscape itu yang kemudian mungkin menjadi ikon ataupun menjadi simbol dengan lebih detail. Nah itu boleh mungkin pakai medium tele atau bahkan tele kayak gitu ya. Iya, betul. Tapi biasanya memang sebelum berangkat juga mungkin sudah ada referensi kali ya untuk lokasi ini, foto-foto yang ada seperti itu ya. Betul. Jadi untuk ini kan ada mentornya khusus ya untuk cityscape ya. Banyak banget sekarang ya. Iya. Oke. Mbak Dwi, ini ada pertanyaan dari Giovanni. Apakah ada kendala dalam membuat bukunya Mbak Dwi? Nah, buku portofolio ini kemarin ada kendala nggak? Kendalanya biasanya apa gitu? Oh ya, oke. Karena ini mungkin saya capture itu mungkin dari beberapa tahun yang lalu gitu ya. Saya sebetulnya kemarin sempat kehilangan ininya juga, si memorinya itu di mana gitu ya. Akhirnya ketemu, saya kumpul-kumpulin aja dulu dengan file yang besar, terus saya coba untuk edit sedikit biar maksimal seperti apa. Terus saya store-nya ke Pak Ari juga banyak ya Pak, sekali brok gitu ya. Iya. Ya gitu ya. Gitu. Jadi karena saya memang pengennya untuk bikin portofolio yang ini tuh pengen banyak genre ya. Jadi saya pilih lagi genre-genrenya, terus foto-fotonya yang mana, terus sebetulnya saya di sini tuh banyak genre juga ada memori sendiri sih, ada cerita sendiri gitu ya, yang menurut saya tuh kayaknya saya akan ingat misalnya ada di posisi ini seperti apa, atau saat ini seperti apa, kayak folk ini dia beberapa detik kemudian dia ada di tangan saya loh. Oh. Ya, dia kayaknya banget gitu ya. Tapi ini thanks untuk katak ini dia mau pada saat akan membidik saya bercerita sebetulnya dengan si folk ini gitu ya. Hai gitu ya, aku namaku Dwi gitu. Saya pengen bidik kamu, boleh dong pose yang oke gitu ya. Jadi seolah-olah bercerita gitu kan ya. Dan dia di sini kalau mungkin dibesarin matanya memang lihat saya. Gitu. Ya jadi apa ya? Ya mungkin ya berimajinasi sedikit bahwa dia mendengarkan gitu kan. Betul. Nah, yang lain-lain banyak yang kesusahan untuk membidiknya sebenarnya. Ini kataknya lumayan aktif, itu aja. Jadi, kalau untuk penyusunan bukunya sih enggak. Jadi saya ikutin mungkin alur aja ya untuk mencetak buku ini perlu sekian mega, terus ya karakter-karakter supaya misalnya jelas seperti apa. Lalu saya kirim ke teman saya yang memang dia sudah jago juga sih untuk memilah. Dan untuk one by one-nya saya memang sengaja untuk biar dinamis, genrenya per halaman beda-beda dulu, lalu nanti ada pengulangan biar nggak bosan.
Gitu Oke, aja oke. kendalanya Jadi sih. Nggak ada. sebenarnya kalau kendala ya nggak terlalu ya, karena juga tidak membangun sebuah cerita yang artinya berkaitan satu foto dengan foto yang lain gitu. Biasanya memang yang agak lama itu membangun cerita itu sih sebenarnya, cerita dengan kesesuaian foto yang kita punya kayak gitu. Nah, tapi tadi yang menarik dari penjelasan Mbak Dwi itu justru proses ininya ya, proses pembuatan fotonya gitu ya. Jadi gimana caranya supaya ya tadi kan Mbak Dwi memang mengingat setiap foto karena pada saat memotret ada usaha, istilahnya usaha lebih ya, baik dalam imajinasi dan juga actionnya itu supaya ada koneksi kayak gitu. Tapi memang itu penting loh dalam setiap kali pemotretannya. Kalau misalnya pada saat pemotretan tuh kita nggak ada koneksi gitu ya, jadi itu juga foto itu juga nggak akan jadi memori tersendiri buat kita kayak gitu kan. Apalagi buat orang lain ya mungkin itu cuma sekedar ya foto-foto seperti kita jalan-jalan ngeliat sekilas kayak gitu kan. Jadi orang tidak berhenti untuk melihat kayak gitu. Iya. Sebenarnya kalau kita jalan-jalan ada sesuatu yang menarik kan kita berhenti ya. Kalau berhenti kita lihat lagi lebih jauh. Jadi memang penting sih koneksi antara fotografer dan objek yang dia foto. Ya, objek itu sudah mewakili gagasan juga yang ada di kepala fotografernya kan. Iya. Oke, Mbak Dwi, ini masih banyak pertanyaan ternyata. Ternyata semakin lama semakin banyak yang muncul pertanyaan. Tapi ini mungkin disclaimer ya. Iya, nanti kita kurang gitu lebih ya. jam 5 kita udah selesai. Oh iya ya. Oke. Nggak kerasa udah hampir sejam. Jadi kita ada waktu sekitar 15 menit lagi. Tips-tips buat moto on the spot di resto atau cafe. Jadi foto on the spot. Ini dari Mbak Ika. Mbak Ika Dapur Hangus. Silakan. Loh kok saya jadi itu? Kayaknya gurunya kan Mbak Ika gitu kan. ini bertanya atau gimana ya gitu. Brainstorming atau aku gitu ya. Tapi Mbak Ika aslinya kalau untuk foto on the spot ya yang nggak pakai persiapan banyak gitu ya. Saya sih memang nggak terlalu harus foto 10 kali, 100 kali enggak gitu ya. Saya cukup kalau misalnya on the spot itu tuh sebenarnya saya tuh pengen bercerita juga sama si tempatnya gitu. Jadi saya lebih misalnya itu spot mana yang menjadi ikonnya si cafe itu gitu ya. Saya cukup bawa di menunya, terus saya foto di situ bahwa oh iya ternyata makanan ini bisa ditemukan di cafe X, cafe Y, cafe Z gitu. Jadi emang lebih ringan ya karena kita announce ya di situ bahwa teman-teman yang mau cari misalnya pete sambal hijau atau apa gitu, datanglah ke sini gitu. Itu biasanya di double untuk background-nya itu di tempat yang menjadi ikonnya aja. Gitu. On the spot ini maksudnya lebih kepada memanfaatkan ambient yang di sana atau kadang-kadang bisa juga sih cuma secara teknis saja on the spot, tetapi kita juga ternyata harus bawa peralatan lighting yang lengkap gitu kan. Sekarang kayaknya jarang ya, dan begitu kita bawa peralatan lengkap itu kayaknya udah ada security yang menghampiri atau mbak-mbaknya datang perluannya apa dan lain, jadi semacam wawancara ya. Jadi kalau sekarang saya kalau maksudnya on the spot ini kayak candid, spontan aja ya, kita mau di satu tempat kayak gitu ya. Spontan aja. Jadi kalau misalnya kita nemu misalnya menu bagus, style bagus, udah spread udah langsung. Itu aja sih. Lebih penekanannya kepada tempat kafenya di mana dan lain-lain gitu. Jadi nggak ada peralatan perang ya Mbak Ika ya. Nanti makannya jadi berubah. Iya, sebenarnya untuk yang spontan-spontan seperti itu bisa juga dikembangkan kayak itu tadi ya, cerita gitu kan, storytelling. Itu sebenarnya kalau ngomong storytelling itu ternyata bisa dilakukan di setiap genre gitu ya. Di food bisa, di produk bisa, di apalagi traveling gitu kan. Landscape juga sebenarnya kita bisa storytelling gitu karena
itu yang memberikan apa namanya kayak informasi lebih selain visualnya. Visualnya udah bagus nih, tapi sebenarnya mau ceritakan apa sih kayak gitu kan? Ya. Oke. Nah, terus ini ada lagi Mbak Dwi kalau nggak salah udah jadi fotografer di hotel 4 tahun untuk makanan atau apa nih. Terus, nah yang mungkin penting seperti ini ya, gimana bisa masuk ke sana? Maksudnya bisa masuk ke satu tempat kita bisa dapat repeat order kayak gitu. Ya oke. Ya itu mungkin yang di awal saya ceritakan. Awalnya saya memang nggak sengaja ya untuk nolong temen motret gitu ya. Nah, tapi ya namanya informasi ya. Sekarang kan ada Motumut ya, terus ya Instagram ada gitu ya. Japri sih gitu. Boleh nggak Mbak? Aku minta difotoin ini gitu ya. Ya saya sih kalau udah bilang begitu kayaknya pantang untuk berkata tidak ya. Karena di situ untuk menggali potensi saya juga. Tapi saya juga untuk harga juga tidak pasang dulu Mas Pak Ari, Bang Ari. Nggak pasang mahal dulu deh gitu. Yang penting ini foto ini cukup layak nggak gitu atau suka nggak mereka gitu. Ternyata dari situ dulu tuh si GM-nya suka dengan apa ya namanya kan mood yang diciptakan ada bright mood, ada apa dark mood itu ya. Ternyata mereka seneng dan tidak terlalu mau yang terlalu banyak props-nya, lebih kepada produknya. Mereka tuh mereka senang, oke. Gitu. Itu aja sih. Dan ternyata untuk repeat itu saya sekali lagi saya juga nggak sengaja ternyata oh ya buat tahun ini saya pengen ini boleh ya dibantu. Oke. Jadi memang saya nggak belum banyak open juga sih. Ya. Intinya sih kita bisa mengerti kebutuhan mereka, itu betul. Bisa kita penuhi, lalu harga cocok gitu ya. Service dan delivery fotonya juga tepat waktu ya biasanya akan apa namanya akan berulang kayak gitu ya. Jadi ada kemampuan untuk mendengarkan klien walaupun misalnya kalau kata kita mungkin dengan dari sisi teori kok kayaknya nggak oke deh gitu ya. Tapi pada saat ketemu klien kita berusaha untuk menanggapi dan memberikan apa ya mungkin pandangan gitu ya. Tapi mereka tetap dengan pendiriannya. Mereka kan mungkin punya sesuatu hal yang tujuan yang kita juga nggak tahu ya. Kita ikutin aja. Ya, namanya juga klien oke, ya sudah kita juga oke juga. Ya, apa namanya kalau udah berhubungan dengan klien memang kayaknya satu poin penting itu mendengar ya kebutuhannya apa gitu. Dan omong-omong tadi kan Mbak Dwi sudah ikut uji kompetensi sertifikasi. Itu kalau nggak salah ada satu soal di situ kalau ketemu dengan klien sikap apa yang paling penting kan ada tuh pilihan tuh kalau nggak salah ya mendengarkan keinginan klien gitu ya. Itu yang belum ujian boleh ya itu jadi satu poin ya poin plus. Oke Mbak. Itu jadi apa ikutan sertifikasi ya uji kompetensi. Itu lagi-lagi saya cerita ya, aduh maaf ya banyak cerita. Ini kan selesai pandemi itu kelas perdana ya, lagi ya. Iya benar. Nah, saya ditawarin mau nggak gitu. Tadinya kan di Mei kan nggak bisa jadi ya. Udah di September ternyata oke. Jadi saya di situ lulus nggak apa-apa gitu. Yang penting saya coba lagi gitu. Kalau nggak lulus easy going lah ya. Let it go lah gitu. Yang penting oke. Kalau misalnya dari apa? Kan ada pembekalannya Pak Arya. Nah, itu saya berusaha maksimalkan lah mendengarkan gitu ya. Tapi waktu ya karena mungkin saya pada dasarnya nggak mau ribet lah gitu ya. Deg-degan ada gitu ya. Cuma oke, saya ikut gitu ya uji kompetensi. Kalau nggak lulus gitu ya nggak apa-apa. Saya ikutan lagi aja. Gitu. Ya ada kesempatan remedial kan. Tapi waktu itu Mbak Dwi lulus di kesempatan pertama itu juga suatu pencapaian bagus kok. Tapi memang rata-rata ya kalau sebenarnya kalau kita ngomongin uji kompetensi itu kalau untuk ikut ke arah sana yang penting persiapan sih sebenarnya penguasaan materi. Jadi kalau
Biasanya kalau kita sudah menguasai basic fotografi, lalu juga kita ada pembekalan, ya pasti lulus kok. Kan tingkat kelulusan kalau uji kompetensi di sini lumayan tinggi kok, 80-90% kayak gitu lulus. Jadi nanti teman-teman ya mungkin kalau ada yang tertarik ikut uji kompetensi, kalau manfaatnya apa ya Mbak Dwi tadi udah cerita juga, itu karena memang diminta juga kan dalam CV itu untuk meningkatkan apa namanya kayak kepercayaan kayak gitu sih sebenarnya. Kalau yang apa namanya selanjutnya memang portofolio sangat menunjang sih. Tapi itu kayak apa namanya legalnya kita gitu loh. Kita diakui sebagai fotografer oleh ya lembaga sertifikasi perpanjangan tangan dari pemerintah sih sebenarnya. Iya. Oke Mbak Dwi. Nah ini masih ada nih. Apa lagi nih? Udah lama nggak keluar kandang saya, kata Mbak Ika tuh. Aduh, kandangnya di mana? Kayaknya kandangnya di handphone Mbak Ika. Banyak proyek berarti. Iya. Oke. Nah, ini sudah teman-teman kalau ada yang mau bertanya atau mau open mic silakan ya. Ini udah sesi terakhir kok ini, kalau mau open mic silakan. Open mic. Nanti kita foto bareng ya Pak Ari ya. Boleh. Open layar semua ya. Jadi belajar itu sebenarnya nggak pernah berhenti ya, Mbak Dwi ya. Kalau ya saya tahu juga Mbak Dwi itu banyak ikut workshop, bahkan kelas fotografi juga ikut di beberapa tempat kayak gitu ya. Iya. Ya saya pikir itu bagus ya untuk percepatan juga sih ya, karena kadang-kadang kalau kita lewat jalur otodidak bisa, tetapi juga mungkin waktunya lebih lama kayak gitu ya. Jadi memang kalau ada mentor itu juga sebenarnya bagus untuk mengarahkan kita lebih fokus misalnya. Kadang-kadang kayak gini, saya sendiri kalau motret yang paling susah buat saya itu milihin hasil foto saya gitu. Itu lama banget. Karena itu kayak subjektivitas saya ikut gitu. Tapi kalau orang lain yang milih atau klien yang milih kan sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan mereka kayak gitu kan. Jadi memang penting sih sebenarnya dalam pengembangan skill dan juga ide dan gagasan itu kita punya mentor, punya partner kayak gitu tuh penting kok. Jadi kayak ada second opinion kayak gitu ya. Iya, betul banget. Ya. Terus ya belajar sih nggak apa-apa, terus-terusan aja sih memang itu sampai sekarang juga nggak berhenti gitu ya. Ya kayak saya juga kadang-kadang ambil kelas lagi, kemarin terakhir ambil kelas non teknis memang, jadi kayak terapeutik fotografi katanya kayak gitu kan. Ya, saya pelajarin apa sih itu terapeutik fotografi kayak gitu kan. Ya, ternyata sebenarnya mungkin udah dilakukan selama ini kayak gitu. Tapi dengan belajar lagi kan kita akhirnya mengerti kan fotografi ini sebenarnya bisa dipakai untuk apa aja kayak gitu kan. Sebenarnya itu penting juga tuh, pertanyaan-pertanyaan itu muncul di dalam kegiatan kita gitu ya, menemukan fungsi-fungsi baru fotografi gitu ya. Kita berkegiatan fotografi ini sebenarnya untuk apa gitu. Siapa tahu ada memang fungsi baru yang memang fotografi ini memang akhirnya membantu kayak gitu kan, membantu memecahkan sebuah masalah menjadi solusi. Itu kan penting tuh. Kadang-kadang hal-hal simpel aja kayak gitu ya. Kita motret orang kayak gitu kan di pinggir. Mungkin dia sebagai entah di pasar atau di mana kayak gitu ya. Kita fotoin, terus kebetulan momennya bagus, kita liatin ke dia senang loh. Senang kayak gitu. Apalagi kalau memang bisa suatu saat kita cetakkan, kita kasih ke dia, terus dia tempel gitu. Nah itu kan ya fungsi ke psikologis jadinya kan ya. Fotografi ini ternyata bisa menyenangkan orang ataupun membantu orang untuk melihat gambar dirinya kayak gitu. Jadi dia bisa semakin pede gitu. Yang tadinya kayak minder, tapi dengan difoto dia jadi kayak. Nah, yang hal-hal seperti itu sih sebenarnya ya. Jadi fotografi ini sebenarnya memang eksplorasi yang sangat luas sih sebenarnya. Dan kita ya bisa jelajahi ya sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kemampuan kayak gitu.
Iya. Oke Mbak Dwi, ini kita sudah jam 5, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya, ada yang mau open mic, atau ada yang mau sharing sesuatu kah? Ini forum ini terbuka loh. Kalau ada yang mau ada ide-ide apa kayak gitu, itu menarik loh. Jadi kita bisa sharing kayak gitu. Wah, ini sih udah jago-jago banyak nih. Saya tahu Mbak Meani, Mbak Ikeng, Mbak Nia. Oh. Iya, Mbak Mbak Ika. Tony. Hai, Beb. Mbak Vita Abbas juga. Mbak Ita Panca. Makasih Mbak Dwi. Keren banget. Ada Maksan, Mbak Maksan ya, Maksan. Ya, pernah di Angin juga kalau nggak salah. Iya. Oke, teman-teman, ya mungkin sebelum di closing statement dari Mbak Dwi, nanti mungkin Mbak Dwi menyampaikan ini ya terakhir apa namanya, mungkin kalau ya ada beberapa info sih sebenarnya kalau teman-teman yang ada di berkaitan dengan program di kegiatan belajar di Angin Photo School. Kalau teman-teman ada yang ada di Bandung, ya besok ada seperti yang saya infokan di awal tadi, besok itu ada sesi sharing review foto-foto hunting street gitu ya. Itu di satelit Komsel, itu jam 10 sampai jam 12-an kayak gitu. Kalau ada yang luang waktunya boleh silakan datang, nanti kita sharing. Nah itu kegiatannya memang ketemu langsung kayak gitu ya. Jadi kita bisa diskusi juga tentang street gitu ya. Ternyata street foto itu ya mungkin secara komersial kadang-kadang nggak ini ya, maksudnya kita belum dapat banyak pengembangan ini mau kemana kayak gitu kan. Tapi di hal-hal pengembangan cara kita melihat, cara kita merespon, memilih sudut pandang, berimajinasi kayak gitu kan, itu kan hal-hal yang sangat esensial dalam proses kreatif di fotografi kan. Nah itu ternyata kita banyak dilatih kayak gitu. Jadi akan kepakai juga sih sebenarnya untuk mempertajam visi dan cara melihat kita. Misalnya kalau selama ini kita ada di fotografi kayak gitu ya, atau di traveling kayak gitu. Jadi besok kalau ada yang luang boleh silakan datang di satelit Komsel. Satelit Komsel ya. Ya. Terus kalau informasi yang berkaitan dengan jadwal uji kompetensi, rencananya memang di Januari mungkin ya, di Januari juga nanti kita ada lagi. Kemarin ini baru sih sebenarnya uji kompetensi untuk dosen-dosen di Telkom University. Jadi nanti Januari ada lagi. Ya, yang di Telyu. Nanti kalau teman-teman memang ada yang berminat meningkatkan, sebenarnya uji kompetensi itu bukan meningkatkan skill ya, pembuktian aja sih sebenarnya. Lalu kita ya ada pengakuan kayak gitu. Oke, mungkin dari saya itu aja. Dari Mbak Dwi mungkin untuk terakhir ada closing statement. Silakan Mbak Dwi, mungkin bisa menyemangati teman-teman yang portofolionya belum selesai kayak gitu ya, atau yang sudah sudah berkarir juga. Gitu ya. Silakan. Ya, sebenarnya mungkin dari pengalaman saya bahwa belajar itu kan nggak ada batas gitu ya. Jangan pernah putus asa untuk menggapai keinginan ya. Itu pasti memang perlu waktu, proses, dan juga jam terbang ya. Ikut sana sini deh gitu ya. Terus mendengarkan guru. Karena guru kan tidak hanya akan share keilmuannya, tapi mungkin pendapat atau sudut pandang dari masing-masing itu kan berbeda gitu ya. Nah mungkin kita rajin-rajin aja untuk merangkum dari berbagai guru, mentor dan lain-lain menjadi suatu catatan buat kita sendiri saat hunting. Jadi itu mungkin jadi lebih pede juga. Jadi jangan pernah untuk berhenti, genre apapun mungkin kalau kita bisa ikuti, kita ikutin gitu ya. Tapi dengan fun aja, jangan jadi beban. Karena beban itu kayaknya udah banyak lah ya gitu ya. Iya.
Jadi kalau bisa fotografi ini jalan keluar ya. Jangan malah masuk perangkap lagi gitu. Mic-nya Mbak, mic-nya. Mbak Dwi, mic-nya. Mic-nya ketutup. Mbak Dwi, mic-nya. Ya, ya. Oke. Sip. Kalau kayak gitu, sesi kita untuk sore hari ini sudah selesai. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Kalau ada kekurangan, ya mohon dimaklumi kayak gitu ya. Terima kasih sudah bergabung. Nah, betul banget. Jadi maaf juga ya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, kalau kalau tidak keberatan untuk sesi terakhir kita coba kita foto bareng ya. Silakan. Novi masih ini nggak? Novi masih ada nggak? Saya juga bisa bantu, Pak. Oh ya, silakan Mbak. Boleh ya, open kamera dulu. Ya, sama-sama Mbak Eva. Terima kasih juga sudah bisa join ya. Ini buat teman-teman, ini udah pada jago banget lah gitu ya. Jadi ini bukan ya hanya sharing dari pengalaman saya ya. Iya, iya. Yang diminta Mbak Dwi, makasih loh ya Mbak Dwi. Oh siap, Mbak Made. Pengalamannya keren banget. Oke, 1, 2, 3. Di sini tuh ada 25 ya. Oke. 3, 2, 1. Cekrek. Max-nya ada nggak ya? Nggak ada kayaknya. Tadi ada 2 halaman, sekarang udah banyak yang berkurang kayaknya. Ya, tadi ada 33 orang. Oke, makasih semuanya ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Semua ya. Terima kasih semua. Terima kasih. Besok. Ditunggu ya nanti yang belum sharing portofolio nih. Mbak Ita kemarin udah. Saya siap support nih. Mbak Feni nanti. Ayo, Mbak Tris. Mbak Feni, Mbak Tris, kapan? Ayo. Siap. Mbak Made, orang-orang Bandung. Masih ngumpulin materi. Iya. Oke. Dadah semua. Makasih semuanya ya. Makasih Mas Irfan, tadi ada Mas Budi, Mas Andreas. Makasih semuanya, saya mute. Iya.